Lot. Oke, di sini kita lihat dulu masih minus ya. Kita di time frame 1 jamnya. Di sini kita lihat ini marketnya sebenarnya sih ke bawah. Nah, tapi di sini ngebentuk pola baru ya, kalian lihat sendiri, dan gue open posisi buy di supportnya nih di paling bawah. Jadi kalau gue open posisi buy di sini salah ya. Kalian apalagi open posisi di sini udah bakal minus karena dia bakal turun dulu ke bawah. Contoh seperti ini, kalian open posisi buy di sini ya, dia ke bawah dulu baru lanjut ke atas, ya sama aja. Itu ngabisin waktu kalian dan kalian juga nggak akan untung. Nah, jadi open posisi buy di sini nih bagus ya. Ini time frame 1 jamnya. Jadi kalau ditanya emang ke bawah ya ke bawah, tapi ini ngebentuk pola baru. Kecuali di support ini ditembus lagi dia ke bawah, itu berarti dia mengikuti pola yang sebelumnya di sini. Dia lanjut ke bawah, guys. Ini di time frame 1 jamnya. Nah, dari segi informasi candle gimana nih? Dari segi informasi candle di sini sebenarnya jelek, guys. Ya nggak bagus. Jadi gue di sini cuma menggunakan teknik support ya. Untuk informasi candle lebih condong ke bawah kuatnya dibanding ke atas ya. Tuh, ini ngebentuk candle merah yang sumber lebih panjang di atas, tapi nggak apa-apa deh ya. Kita sebentar aja tradingnya, nggak usah lama-lama. Nah, lalu di 4 jamnya gimana sih ya? Nah, di 4 jamnya ini kita lihat deh. Ini market kelihatan lagi naik uptrend, tapi acak-acakan, guys. Nggak ada polanya sama sekali malah. Ini supportnya saling menembus, resisten saling menembus. Jadi emang kelihatannya sih ke atas, tapi nggak bagus. Takutnya nanti resikonya untuk kita open posisi lebih besar, rugiannya resikonya ya. Nah, kita lihat dari sini. Nah, dari sini sih dia rapi nih. Ini ngebentuk pola yang kecil, tapi masih kecil, nggak terlalu besar. Ini menurut gue bisa jadi hanya sementara. Ini di time frame 4 jamnya ya, guys ya. Lihat tuh. Muncul 2 candle merah pelemahan. Inilah yang menguatkan gue open posisi buy. Apalagi ini udah menyentuh si supportnya. Kan biasanya kalau dia menyentuh support bakal ada dorongan dari bawah ya, muncul sumbu. Itu yang gue manfaatin, guys ya. Itu yang gue manfaatin. Jadi gue nggak mau lagi open posisi di sini ya. Dan untuk stop lossnya ya kayak sama di support ini. Di sini juga sama nih. Nih di sini. Nih. Ketika melewati ini, itu adalah stop loss kalian. Kalian close aja. Berarti dia masih melanjutkan untuk ke bawah ya. Jangan terlalu serahkan juga. Ketika udah profit ya udah. Nah, ini nih bahaya. Kalian main di daily atau 1 day ke atas itu bahaya. Ini udah di harga tertingginya. Jadi nggak bagus untuk kita open posisi buy di sini, kecuali udah di bawah. Di sini open posisi buy udah enak, masih enak. Open posisi buy di ini itu udah gawat. Nanti kalian bakal rugi. Kenapa ya? Ini udah menyentuh harga tertinggi resisten. Nah, ini gue nggak tahu. Ini tinggal nunggu melewati support ini, dia anjlok ke bawah tuh ya. Nah, ini sebenarnya ada sinyal kenaikan, guys. Support masih ya, mungkin sih dia ke atas, tapi karena ini udah di harga tertingginya bahaya. Jadi jangan lama-lama open posisi buy. Ini sinyal kenaikan. Candle merahnya informasinya pelemahan, sumbunya sama panjang, lebih panjang di bawah. Terus candle hijaunya juga sumbu lebih panjang di atas. Itu informasi kekuatan naik ke atas. Gue memposisi pas di merahnya ya. Jadi kalau kalian mau main di 1 hari jangan lama-lama aja. Kalau di 1 hari lebih jangan, itu berisiko bakalan rugi minus ya. Itu gue saranin, mending main amannya aja di time frame 1 jam 4 jam itu udah bagus sebenarnya, nggak usah lama-lama. Tapi untuk kalian yang mau jangka panjang, trading mingguan, bulanan, untuk sekarang jangan dulu deh ya. Untuk sekarang jangan dulu, nunggu aja, nanti sabar, pasti market itu bakalan ada yang bagus ya nanti ya kan. Nah, dari informasi candlenya sih lebih condong kuat 1 jam dan 4 jam ya. Masih rapi, pola marketnya juga rapi. Semakin lama tuh semakin acak-acakan dia, guys. Oke, kita lanjut aja lagi nanti ya, pasti dia udah profit, guys. Jadi akhirnya kita profit nih, guys ya. Cuman dalam hitungan detik doang udah profit nih. Nggak usah lama-lama, kita klik tutup posisi. Kalau udah $1 lebih, kita close ya. Sini kita cek marketnya. Kita lihat di time frame 1 jamnya nih ya. Ternyata emang dia lah naik nih, guys tuh ya. Muncul candle hijau. Nah, gara-gara candle hijau ini kita open posisi buy-nya pas merah ini ya. Tuh, yang warna biru ini di bawah tuh. Dan dia naik ke atas. Candle hijaunya ke atas, kita profit close di situ tuh. Kenapa nggak sampai sini, Hen? Ya. Apa ya? Ini marketnya ini kan masih lemah untuk naik ke atas. Jadi gue nggak rekomendasiin untuk lama-lama di sini, meskipun kita lihat polanya masih bisa ke atas.
tapi nggak mau ngambil resiko aja guys ya, takutnya kena margin call, apalagi kan gue trading dengan modal kecil nggak modal besar. Beda cerita kalau kalian modal besar ya silakan. Jadi trading itu tergantung modalnya aja. Kalau modal kalian besar ya berarti kalian mau minus berapapun ya bisa tahan gitu ya, tapi berbeda ketika modal kalian kecil ya, mau minus dikit aja bisa margin call, jadi bahaya ya. Ini time frame 1 jam ini kelihatannya dia tuh, dia muncul candle hijau ini kita yang profit. Lalu kalau kita zoom out di sini lihat nih, ini tadi gue bilang ini masih mau ke bawah sebenarnya guys ya, tapi ini polanya nih. Ini tergantung ini sih, kalau ininya nggak ke bawah banget dia bisa ke atas. Kalau dia menembus support ini gawat tuh guys, berarti dia bakal mengikuti pola yang ini nih. Nah ini ya. Tapi beda cerita kalau dia ke atas. Tapi gue belum bisa mastiin juga. Di sini belum ada kayak sinyal kenaikan yang kuat juga sih dia. Belum ada yang kuatnya. Jadi belum memastikan. Di time frame 4 jamnya ini sama muncul candle hijau. Nah, candle hijaunya ini nggak tahu nih bakalan jadi apa karena masih berjalan. Apakah jadi informasi kuat naik ke atas atau enggak? Ya ini banyak banget ya candle merah hijau. Ini support resisten banyak banget nih. Ini nih yang berbahaya guys. merah hijau ini banyak, ini sideways, emang disebut sideways. Berpola ini seperti ini ya, jadi gue bilang agresif, gue bilang beresiko ya karena ini nggak lama muncul candle merah, muncul candle hijau, nggak lama muncul candle hijau, muncul candle merah, kan itu yang bakalan bikin kita nggak profit ya. Nah tuh kalau kita zoom out di sini emang lagi uptrend naik tapi nggak bagus ya, itu seperti yang gue bilang nggak bagus. Ini ketutup nih guys ya, gue ketutup mana, harusnya itu biasanya dia apa namanya nggak kelihatan di sini. Di daily nah di daily ini nih dia udah mulai berubah jadi hijau tuh candlenya, yang tadinya kan merah ya, di sini merah tapi dia berubah hijau. Kalau kalian lihat nih, kita zoom tuh, nah kelihatan ya, kelihatannya cuma di 1 jam sih, di 1 jam. Di daily juga nggak terlalu bagus. Nah ini naik uptrend, kalau lihat sih emang uptrend tapi nggak jelas guys kenaikannya itu. Nah ini udah di harga tertingginya tuh yang tadi gue bilang, ngerti kan? Nih kecuali masih di sini ya, masih di sini tuh masih enak. Tapi kalau udah naik begini itu sih udah bahaya ya, nggak gue rekomendasi. Lihat sendiri aja tuh, ini udah di harga tertinggi, kita posisi buy di sini, dia bakal ke bawah, ada kemungkinan dia bakal ke bawah anjlok karena udah menyentuh resisten ya. Ini juga menembus juga nggak terlalu jauh menembusnya dan nggak terlalu bagus. Jadi nggak gue rekomendasiin sekali lagi untuk kalian trading 1 hari atau 1 hari lebih, itu mending trading lah di aman ya, ada time frame 1 jam itu juga udah bagus sih ya. Tuh ini hijau. Nah ini candle hijau juga belum bisa dipastiin bakal jadi candle hijau terus atau enggak. Siapa tahu dia bakal berubah jadi candle merah ke bawah mengkonfirmasi resisten ini, bisa jadi ya. Oke. Mungkin cukup sampai sini. Udah kali ya. Nanti kita lanjut trading lagi deh. Kalau kalian yang mau belajar trading kripto, saham, forex, emas, dan forex ya, investasi lainnya, kalian bisa cek di playlist YouTube gua atau bisa DM gua. Nanti gua masukin ke grup gratis, di situ udah ada materi yang bisa kalian pelajari gratis ya. Mau kalian belajar trading aset, emas, forex, saham, kripto ya silakan. Mau semuanya juga silakan. Itu seterah kalian aja. Oke, nanti kita lanjut lagi deh, open posisi lagi nanti kalau marketnya bagus. Terima kasih udah nontonin video gue. Sampai jumpa lagi di next video.